Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di kelas virtual bersama Ibu Alivia Ziyadatur Rahmah. Nah, oke, gimana nih kabarnya kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing agar pembelajaran pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Berdoa dimulai. Selesai. Selanjutnya, Ibu akan melakukan presensi terlebih dahulu. Silakan kalian melakukan presensi di link presensi yang sudah Ibu kirimkan di WhatsApp group. Apabila ada teman kita yang sedang sakit, semoga lekas diberi kesembuhan ya teman-teman. Amin. Nah, tentu saja kalian harus semangat ya dalam belajar bahasa Indonesia. Yuk, semangat, semangat, semangat! Nah, dalam pertemuan virtual kali ini kita akan membahas materi baru, yaitu materi tentang artikel. Mari kita lihat kompetensi dasarnya ya. KD 3.10 mengevaluasi informasi baik fakta maupun opini dalam sebuah artikel yang dibaca. Dan KD 4.10 yakni menyusun opini dalam bentuk artikel. Tapi sebelum kita lanjut ke materi baru, Ibu akan mengulas sedikit materi minggu lalu. Apakah kalian masih ingat materi tentang apa? Ya, tentang novel. Kalian sudah mengetahui bagaimana cara menganalisis isi dan kebahasaan novel, juga bagaimana merancang novel dengan memperhatikan isi dan kebahasaannya. Nah, unsur-unsur isi novel itu apa saja sih teman-teman? Ya, ada tema, plot atau alur, penokohan, latar, amanat, sudut pandang, dan gaya bahasa. Sudah paham ya teman-teman semua? Dilihat dari tugas kalian yang sudah dikerjakan mengenai merancang novel dengan memperhatikan isi dan kebahasaannya. Good job teman-teman semua, sudah paham ya? Baik, mari kita lanjut ke materi baru tentang artikel. Nah, untuk memulai pembelajaran kali ini, Ibu akan memberikan pertanyaan terlebih dahulu. Pasti kalian tidak asing kan dengan istilah artikel? Nah, apa sih yang dimaksud dengan artikel tersebut? Iya betul, artikel merupakan tulisan lengkap dalam media massa yang membahas isu atau topik tertentu yang aktual secara lugas. Nah, selanjutnya apa sih tujuannya dibuat artikel itu? Ya, artikel bertujuan untuk memberikan wawasan, pengetahuan yang meyakinkan, mendidik ataupun menghibur. Nah, di dalam artikel sendiri ini terdapat suatu informasi yang mengandung fakta dan opini. Nah, untuk membedakan fakta dan opini, kalian harus paham terlebih dahulu tentang konsep dasar fakta dan opini, teman-teman. Nah, akan tetapi apakah kalian sudah tahu apa perbedaan antara fakta dan opini? Baik, jadi fakta ini merupakan pernyataan yang menggambarkan suatu kenyataan secara apa adanya. Nah, dengan demikian, suatu fakta ini merupakan sesuatu yang pasti benar adanya. Biasanya fakta ini dapat menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, atau berapa. Nah, sedangkan opini yaitu merupakan pernyataan yang mengungkapkan hasil pemikiran, pandangan, dan perkiraan atau dugaan, juga seperti pendapat seseorang tentang suatu fakta. Biasanya opini ini dapat menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa. Bagaimana, apakah kalian sudah paham? Baik, akan Ibu lanjutkan. Nah, dalam mengevaluasi sebuah artikel, kalian harus memperhatikan hal-hal yang harus dipahami. Nah, yang pertama yaitu kalian dalam menemukan informasi dalam artikel opini yang dibaca, terdapat langkah-langkahnya dalam menemukan informasi tersebut. Yang pertama, kalian harus membaca artikel dengan seksama. Yang kedua, kalian harus mengambil beberapa informasi atau kalimat dari artikel tersebut. Nah, yang ketiga yaitu kalian harus menganalisis informasi atau kalimat tersebut berdasarkan ciri-ciri fakta atau opini. Nah, selanjutnya untuk membedakan antara informasi fakta dan opini penulis, akan Ibu jelaskan ciri-ciri dan jenisnya ya teman-teman semuanya. Nah,
yaitu yang pertama ciri-ciri kalimat fakta. Nah, kalimat fakta ini dapat dibuktikan kebenarannya. Yang kedua, fakta berisi data-data yang sifatnya ini kuantitatif berupa angka dan kualitatif berupa pernyataan. Selanjutnya, fakta ini mempunyai data yang akurat, baik waktu, tanggal, tempat, dan peristiwanya. Nah, di mana fakta ini dikumpulkan dari narasumber terpercaya. Fakta ini bersifat objektif, yakni data yang sebenarnya. Biasanya ini dapat menjawab rumus pertanyaan 5W1H. Dan fakta ini menyatakan kejadian yang sedang atau telah dan pernah terjadi. Selanjutnya, informasi fakta ini berasal dari kejadian yang sebenarnya. Pengungkapan fakta ini cenderung deskriptif dan apa adanya. Yang terakhir yaitu penalaran fakta ini cenderung induktif ya teman-teman. Selanjutnya itu jenis-jenis kalimat fakta. Ada dua. Yang pertama yaitu fakta umum. Nah, kalimat fakta umum ini adalah kalimat yang kebenarannya itu berlaku selamanya atau sepanjang zaman. Contohnya, matahari terbit di sebelah timur dan terbenam di sebelah barat. Yang kedua yaitu fakta khusus. Nah, kalimat fakta khusus ini adalah kalimat yang kebenarannya ini hanya berlaku sementara atau dalam kurun waktu tertentu. Contohnya, saat ini hampir seluruh dunia mengalami wabah yang sama, yaitu coronavirus atau COVID-19. Nah, selanjutnya yaitu ada ciri-ciri kalimat opini. Nah, yang pertama yaitu kalimat opini ini kebenarannya dapat dilihat dengan benar atau salahnya itu bergantung pada data pendukung atau konteksnya. Yang kedua, opini bersifat subjektif, yaitu bergantung pada kepentingan tertentu. Nah, biasanya disertai dengan pendapat, saran, dan uraian yang menjelaskan. Selanjutnya, opini ini tidak memiliki narasumber ya teman-teman. Yang selanjutnya, opini berisi pendapat tentang peristiwa yang terjadi. Selanjutnya, menunjukkan peristiwa yang belum pasti terjadi atau terjadi di kemudian hari. Opini ini merupakan pikiran atau pendapat seseorang maupun kelompok. Selanjutnya, informasi yang disampaikan ini belum ada pembuktiannya. Nah, biasanya opini ini ditandai dengan penggunaan kata bisa jadi, sepertinya, mungkin, seharusnya, ataupun sebaiknya. Nah, pengungkapan opini ini cenderung argumentatif dan persuasif. Nah, sedangkan penalaran opini juga cenderung deduktif. Tadi kalau fakta induktif ya teman-teman. Nah, selanjutnya jenis-jenis kalimat opini. Yang pertama yaitu opini perorangan atau individu. Adalah kalimat opini yang pendapat atau gagasannya ini dikemukakan oleh satu individu tertentu. Seperti contoh, sepertinya nanti sore akan turun hujan. Nah, yang kedua yaitu ada opini umum. Nah, opini umum ini adalah kalimat opini yang pendapat atau gagasannya ini diakui banyak orang atau semua orang. Seperti contoh, sering mandi di malam hari dipercaya dapat menyebabkan penyakit rematik. Nah, apakah kalian sudah paham? Baik, agar lebih jelas, Ibu akan memberikan contoh mengenai bagaimana mengevaluasi informasi, baik fakta maupun opini dalam sebuah artikel. Perhatikan dengan baik ya, dan pahami artikel berikut ini. Nah, dalam artikel tersebut kalian dapat menemukan beberapa informasi baik fakta maupun opini ya yang sudah ada dalam tabel tadi. Sudah paham ya teman-teman mengenai bagaimana mengevaluasi informasi baik fakta maupun opini dalam artikel. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana menyusun opini dalam bentuk artikel. Nah, dalam menyusun opini, kalian harus menemukan fakta, peristiwa, atau kejadian yang berasal dari berbagai sumber sebagai dasar kalian beropini atau berpendapat. Akan tetapi, sebelum menyusun opini dalam bentuk artikel, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu struktur teks artikel.
Nah, ada beberapa bagian. Yang pertama itu pernyataan pendapat atau topik. Yang kedua, argumentasi tentang pendapat tentang suatu masalah. Selanjutnya, ada pernyataan ulang pendapat sebagai penegasan kembali pendapat yang telah dikemukakan agar pembaca yakin dengan pandangan atau pendapat tersebut. Selanjutnya yaitu argumentasi. Nah, argumentasi ini adalah bagian yang penting, di mana harus didukung data yang aktual karena opini umumnya itu bersifat aktual yang berisi analisis subjektif terhadap suatu permasalahan. Selanjutnya yang harus diperhatikan yaitu penggunaan bahasanya, yaitu harus komunikatif dan tidak bertele-tele serta ringkas penyajiannya. Agar apa? Agar mudah dibaca dan mudah dipahami oleh pembaca. Nah, selanjutnya dalam menyusun opini dalam bentuk paragraf, ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyusun opini, yaitu yang pertama, opini ini harus relevan atau diperkuat fakta, di mana opini ini yang diperkuat fakta yang relevan akan dapat meyakinkan pembacanya. Selanjutnya, opini ini harus logis agar mudah dipahami dan diterima orang lain, di mana suatu opini harus logis atau dapat diterima oleh akal sehat. Nah, begitu. Yang selanjutnya itu opini ini harus jelas, karena ketidakjelasan opini dapat disebabkan oleh bertumpunya gagasan yang ada di dalam sebuah pernyataan. Nah, selanjutnya selama proses menulis, tulisan harus dijaga ya teman-teman agar tetap tajam, berbobot, dan berimbang. Nah, tulisan tajam itu seperti apa? Nah, tulisan tajam ini tulisan yang membahas persoalan tanpa berbelit-belit, ditulis dengan sederhana, lugas, dan tidak menimbulkan multitafsir. Selanjutnya, tulisan berbobot. Nah, ini biasanya menimbulkan reaksi atau efek yang cukup signifikan. Selanjutnya ada tulisan yang berimbang. Haruslah tulisan ini berimbang karena memberi pencerahan dan berpihak pada kebaikan, bukan sebaliknya. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham dengan materi yang sudah Ibu jelaskan? Baik sekali. Nah, agar pemahaman kalian meningkat dan dapat berpikir kritis, Ibu akan memberikan sebuah penugasan yang menarik yang sudah Ibu siapkan. Nah, sebelumnya Ibu akan membagikan siswa-siswi di kelas kalian menjadi beberapa kelompok. Nanti akan Ibu share pembagiannya kelompoknya melalui WhatsApp group ya, teman-teman. Nah, untuk tugasnya yang pertama, kalian harus mengevaluasi artikel yang akan Ibu sampaikan setelah ini. Dan yang kedua yaitu kalian diminta untuk menyusun opini dalam bentuk artikel dari sebuah infografis. Nah, sudah paham ya tugasnya? Untuk batas pengumpulannya minggu depan ya, dan dikumpulkan di Google Drive. Nanti akan saya kirimkan linknya di WhatsApp group ya teman-teman. Kerjakanlah dengan sungguh-sungguh, karena agar mendapat pengetahuan dan wawasan yang luas dimulai dari diri kita sendiri. Nah, sebelum pembelajaran virtual ini berakhir, akan Ibu simpulkan pembelajaran pada hari ini. Jadi, artikel merupakan tulisan lengkap dalam media bahasa yang membahas isu atau topik tertentu yang aktual secara lugas. Selanjutnya, artikel ini bertujuan untuk memberikan wawasan, pengetahuan yang meyakinkan, mendidik, atau menghibur. Nah, informasi dalam artikel yaitu mengandung fakta dan pendapat atau opini yang logis untuk meyakinkan pembacanya. Selanjutnya, fakta. Fakta merupakan pernyataan yang menggambarkan suatu kenyataan secara apa adanya. Dengan demikian, suatu fakta merupakan sesuatu yang pasti benar adanya. Nah, sedangkan opini merupakan pernyataan yang mengungkapkan hasil pemikiran, pandangan, perkiraan, dugaan, dan sejenisnya tentang suatu fakta. Nah, selanjutnya yaitu tentang struktur teks artikel terdiri atas bagian-bagian tertentu. Yang pertama yaitu bagian pernyataan pendapat atau topik.
Yang kedua ada argumentasi tentang pendapat atau pandangan suatu masalah. Yang ketiga yaitu pernyataan ulang pendapat, yakni seperti penegasan kembali pendapat yang telah dikemukakan agar pembaca itu yakin dengan pandangan atau pendapat tersebut. Nah, selanjutnya ada argumentasi yang merupakan bagian paling penting. Nah, maka harus didukung dengan data yang aktual. Nah, untuk penggunaan bahasa itu harus komunikatif dan tidak bertele-tele, serta ringkas penyajiannya. Selanjutnya ada hal-hal yang harus diperhatikan lagi dalam menyusun opini, yaitu opini harus relevan atau diperkuat fakta. Terus opini harus logis dan opini ini harus jelas. Nah, tulisan opini dengan dijadikannya artikel ini harus dijaga agar tetap tajam, berbobot, dan berimbang. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah paham? Baik, untuk materi minggu depan kita masih membahas tentang teks artikel. Jangan lupa belajar ya, dan tetap jaga kesehatan kalian dengan mematuhi protokol kesehatan. Baik, sebelum saya akhiri pertemuan virtual kali ini, marilah kita membaca hamdalah bersama. Alhamdulillah. Semoga ilmu yang sudah kita dapatkan pada hari ini bermanfaat ya. Amin. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun sikap, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.